Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan tak lupa pula kepada dosen pengajar kita yaitu Ibu Lucy dan teman-teman dari ekonomi manajerial 6X3. Baiklah, saya langsung saja memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Usman, dan selanjutnya kepada teman-teman yang lain mohon memperkenalkan diri sendiri. Dipersilakan. Nama saya Surya Medali, BP 1942 0004. Selanjutnya, Saya Gus Rizal, BP 19420007. selanjutnya, Winda. Saya BP 19420006. Selanjutnya Iga. Saya Ega Pratiwi, BP 19420002. Selanjutnya Indah Julia, silakan. Saya Indah Julia dengan WP 19420003. Dan terakhir, selanjutnya Bijetri. Nama saya Mezetri Sandra, BP 19120062. Dan satu teman kita yang berhalangan hadir yaitu Galuh Raina Saratili, BP 194/2009 karena lagi hal mendadak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kelompok 5 yaitu teori laba efisiensi manajerial atau managerial efficiency theory of profit. Jadi yang langsung saja kepada Bang Reza, Kak Indah, dipersilakan membaca slide-nya. Terima kasih Usman. Teori laba efisiensi. Teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa bila rata-rata perusahaan cenderung hanya memperoleh hasil normal dari investasi jangka panjang, perusahaan yang lebih efisien dari rata-rata perusahaan tersebut akan memperoleh hasil dan laba ekonomi di atas normal. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Surya Medali. Selanjutnya, materi selanjutnya bakalan dibacakan oleh Surya Medali. Kepada Surya Medali, dipersilakan. Fungsi laba. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Yang kedua, untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata, merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Yang ketiga, laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Terima kasih. Oh iya, sorry. Terima kasih kepada Surya Medali yang sudah membacakan slide. Selanjutnya bakalan dibacakan oleh Winda. Kepada Winda, dipersilakan. Baiklah, lanjutannya yaitu laba berfungsi sebagai imbalan atas efisien yang lebih besar. Sesuai dengan teori laba, perusahaan yang dapat beroperasi secara lebih efisien akan menikmati laba. Efisien berarti biaya yang lebih rendah, sehingga selisih pendapatan yang merupakan besarnya laba juga meningkat. Selanjutnya, Terima kasih kepada Winda. Selanjutnya
akan dibacakan oleh Adik Kurniawan. Kepada Adik, dipersilakan. Baiklah, keuntungan atau kerugian yang lebih rendah adalah sinyal bahwa konsumen menginginkan lebih sedikit dari komoditas dan metode produksi itu. Metode produksi itu banyak tidak efisien. Dengan demikian, keuntungan memberikan insentif sebagai perusahaan untuk meningkatkan efisiensi atau memproduksi lebih sedikit komoditas, dan terkadang meninggalkan industri untuk mencari yang lebih menguntungkan. Baik, terima kasih Ade. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Kepada Ega, dipersilakan. Teori ini mengakui beberapa perusahaan sudah lebih efisiensi daripada yang lain. Dalam hal dari pengelolaan dari produktif operasi dan berhasil memenuhi kebutuhan dari konsumen. Perusahaan dengan manajerial yang lebih tinggi keterampilan efisiensi diperlukan kompensasi. Terima kasih kepada Ega, dan slide terakhir akan dibacakan oleh Gus Rizal. Kepada Gus Rizal, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Ega Pratiwi. Analisa efisiensi industri rokok di Indonesia secara umum tahun 2006 sampai 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari 4 perusahaan yang bergerak di bidang rokok. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT BAT Indonesia dan PT Bentol, PT Gudang Garam, PT HM Sampurna. Hasil pengelolaan data dengan metode DEA, Data Evaluation Analysis, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari 4 perusahaan rokok berbeda-beda antara perusahaan dan antar periodiknya. Oke, terima kasih kepada Gus Rizal, dan mohon maaf, dan ini slide terakhirnya ya. Kepada slide terakhir yang dibacakan oleh Mezetri. Kepada Mezetri, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Bang Gus Rizal. Untuk PT BAT Indonesia dan PT HM Sampurna tiap tahunnya, yakni dari tahun 2006 hingga 2008, mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%. Sedangkan pada PT Bantul dan PT Gudang Garam dari tahun 2006 hingga 2008 belum mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan seputar tema kita, yaitu laba efisiensi, silakan nanti bertanya di grup maupun di via Zoom. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.